ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Kang Ahmad Doli Kurnia. Kang Doli, ini KPU menyatakan semalam di konferensi persnya selain mengajukan banding adalah tetap melanjutkan tahapan pemilu. Tapi bagi yang baca sekitar 100 halaman putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas-jelas ditulisin bahwa harus segera dieksekusi serta-merta putusan dari 3 majelis hakim di kasus perdata tersebut. Jadi Komisi 3 bagaimana sikapnya? Komisi 2 ya? Komisi 2. Ya, makasih Christian, Om Rai, jadi menurut saya sikap yang diambil oleh KPU itu sudah benar. Ya. Saya juga kemarin sudah langsung merespons juga terhadap putusan hakim di PN Jakarta Pusat itu yang menurut saya sesuatu putusan yang melampaui kewenangan mereka dan juga di luar ranah mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini memang gugatan perbuatan melawan hukum antara satu pihak yang namanya Partai Prima dengan KPU. Nah, sebetulnya urusannya cuma urusan mereka saja. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ada keputusan, ya keputusannya terkait dengan dua itu. Nah, yang kita heran kan kenapa yang digugat adalah keputusan KPU, ya. Kemudian putusannya itu adalah merubah undang-undang. Itu katanya merubah undang-undang. Kalau menunda pemilu itu kan merubah undang-undang, karena pemilu itu diatur dalam undang-undang tersendiri yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun. Nah, setelah 2019, 5 tahun berikutnya itu ada 2024. Nah, oleh karena itu, karena memang keputusan itu luar kewenangan dan harusnya cuma hanya mengikat pada dua pihak tertentu itu, itu nggak mengikat pada semua orang di luar itu. Oleh karena itu, karena pemilu ini sudah jalan sejak 14 Juni kemarin sudah kita kick off, ini sudah 8 bulan lebih kita melaksanakan tahapan, tinggal bisa sekitar 11 bulanan lagi, ya tidak ada yang bisa menunda pemilu kecuali kalau undang-undangnya itu dirubah atau sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang itu, ya kalau ada terjadi kekacauan, ada force majeure dan macam-macam gitu. Nah, ini seolah-olah mau buat kacau kalau menurut saya, gitu ya. Dan kita juga patut curiga sebetulnya ini kan, jadi akhirnya yang terjadi dua hal. Yang pertama muncul praduga-praduga, ya. Ada apa ini hakim-hakim ini ya? Kalau bicara tentang soal kapasitas, kita nggak percaya ya kalau mereka ini orang-orang yang tidak kompeten. Masa mereka nggak baca sih? Ini kan persoalan yang sederhana. Saya bukan sekolah di bidang hukum, gitu. Tetapi saya bisa lah membedakan mana yang ranah peradilan, mana yang peradilan khusus, mana yang diatur undang-undang. Bahkan sebetulnya kan mereka ada peraturan Mahkamah Agung itu tentang mana-mana perkara yang bisa diadili oleh wilayah mereka. Gitu. Terus kenapa kok melewati itu? Nah, kan kemudian orang bisa menduga apakah ada kaitannya dengan beberapa kelompok yang memunculkan beberapa waktu terakhir soal penundaan pemilu. Jadi kan orang menduga jangan-jangan ini hakim-hakim punya agenda yang sama dengan itu. Nah, ini kan jadi semua orang menambah energi untuk membuat praduga-praduga. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah masyarakat sekarang menambah ketidakpastian terhadap mereka, ya. Selama ini kan mereka juga mendengarkan informasi-informasi itu. Kan bahwa ada rencana penundaan, perpanjangan, dan macam-macam. Nah, sekarang tiba-tiba ada institusi yang mereka yakin ini kan resmi nih. PN Jakarta Pusat ini kan sebagai lembaga atau institusi negara yang diatur dalam undang-undang juga. Nah, bagi masyarakat awam kan juga, ini benar nggak pemilu ini jadi atau tidak? Nah, ini menurut saya mengganggu, bisa menginterupsi secara psikologi sosial paling tidak ya. Masyarakat kita dalam menghadapi pemilu. Sementara tahapan sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan
masyarakat sekarang dalam tahapan bersama KPU itu pendataan pemilih, ya kan? Ada coklit. Nah mereka kan udah daftar nih, saya udah daftar, tapi kok ada informasi pemilu ditunda, ini gimana sebenarnya? Ini kan menimbulkan kekacauan. Ya. Nah oleh karena itu menurut saya kami juga mendorong ya bahwa memang Komisi Yudisial itu harus mengambil inisiatif untuk memeriksa ini hakim-hakim ini. Dan tadi juga kami koordinasi dengan teman-teman Komisi 3 supaya Komisi 3 segera memanggil Mahkamah Agung. Ya, itu tanya dulu bahwa pimpinan hakim-hakim ini kenapa itu ada hakim pakai kerjanya. Ya, nah, sementara kami di Komisi 2 yang memberikan support kepada KPU bahwa tidak ada apa-apa, bahwa putusan tetap itu terus ya, sangat proses pemilu. Tidak mengikat buat kita, tidak mengikat buat kita semua, karena itu tidak ada kaitannya dengan pemilu yang diatur dalam undang-undang sendiri, jadi jalan terus. Ya, baik. Ini kan ya itu yang tadi saya katakan. Pertama tentu pemanggilan pimpinan Mahkamah Agung ke DPR itu penting, ya. Untuk bagaimana Mahkamah Agung itu juga menyampaikan pesan kepada semua jajarannya, termasuk sekarang yang relevan ke pengadilan tinggi, ya, angka tadi yang dilakukan oleh KPU itu, supaya mereka juga mengambil keputusan secara proporsional dan hati-hati, gitu loh. Ya, ini perlu diketahui bahwa putusan ini berdampak tidak sederhana, gitu loh. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik, ini berdampak sangat politis, ya. Jadi oleh karena itu harus hati-hati dalam pengambilan keputusan ini, apalagi keputusannya salah, ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau misalnya Mahkamah Agung kemudian sudah bisa kita berkomunikasi, tentu dia akan memberikan warning atau kemudian pelurusan lah, ya, terhadap di dalam pengambilan keputusan berikutnya tidak sembrono gitu, harus hati-hati, tidak sembarangan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan terang. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai warga yang atau institusi yang menghormati hukum, ya proses ini kan sudah berjalan. Ya, KPU saya kira memang harus mempersiapkan juga dengan serius. Mungkin ya selama ini ya karena KPU menganggap ini kan sudah ada ranahnya sendiri, ya, terhadap masalah soal kepemiluan ini. Bawaslu sudah selesai, ke PT UN tidak ada gitu. Nah, selama ini yang menanggapinya biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, tidak tahu kemudian apa yang terjadi dan berkembang di para hakim itu, ya, tinggal putusannya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, oleh karena itu, saya kira nanti dalam banding mereka harus cukup serius memberikan fakta-fakta yang memperkuat soal bahwa ini diatur dalam undang-undang sendiri dan tidak bisa diputuskan dengan putusan peradilan biasa. Baik, ya.